Halo sahabat Miraset, kembali lagi bersama aku Diras di Eureka Fact. Episode kali ini aku mau membahas tentang salah satu trader legendaris bernama Mark Minervini. Beliau berhasil mendapatkan profit 33.554% dalam 5 tahun. Mau tahu gimana strateginya? Nonton sampai akhir ya. Pertama-tama kita kenalan dulu nih dengan Mark Minervini dan apa aja kira-kira pencapaian dia. Dia sudah mempunyai pengalaman 37 tahun kerja di Wall Street sebagai stock operator, jadi dia terus-menerus menganalisa saham. Kemudian dalam 5,5 tahun rata-rata profit per tahunnya 220%. Jadi total kuartalnya 22 kuartal cuma 1 loss aja. Ini kurang legendaris apalagi. Sebelum kita bahas lebih lanjut, aku mau cerita nih tentang US Trading Championship. Itu apa sih? Ini adalah sebuah kompetisi di Amerika Serikat yang telah diadakan semenjak tahun 1983 yang menarik banyak sekali minat trader-trader yang terkenal termasuk Paul Tudor, Louis Bacon, Dr. Edward, dan juga salah satunya Mark Minervini. Apa yang membuat aku sangat penasaran dan terus-menerus mencari tahu tentang Mark Minervini? Jadi beliau telah memenangkan championship ini 2 kali pada tahun 2007 dan juga 2021 dengan hasil 115% per tahun dan juga 334% yang merupakan rekor dengan profit tertinggi sepanjang sejarah championship pada tahun tersebut. Sekarang kita cek nih rutinitas Mark Minervini biar kita jago juga kayak dia. Ternyata dia melakukan screening pada hari Sabtu Minggu sehingga pada weekdays nanti Senin sampai Jumat udah nggak cari-cari ribet lagi. Jadi nggak bisa kayak trader pemula tahu-tahu buka market kayaknya pengen beli ini deh, lagi mood aja gitu mau beli saham, nggak bisa seperti itu. Kemudian sebelum market New York Stock Exchange buka pukul 9.30 biasanya dia melakukan meditasi dulu di pagi hari agar pikirannya tenang. Tentunya ketenangan psikologi sangat diperlukan dalam trading jangka pendek. Selain itu, dia juga cek berita di TV mengenai market untuk mengantisipasi gap up dan gap down yang kemungkinan dapat terjadi pada saham-saham yang dia pantau. Yang aku suka juga dari Mark Minervini, dia itu nggak pelit sama ilmu. Jadi sering sekali dia di interview di YouTube gitu. Dia memberikan tips untuk trader pemula. Jadi dia menyarankan untuk membaca buku tapi sebenarnya nggak perlu banyak-banyak amat. Hanya perlu 50 buku aja yang udah bagus tapi bacanya 10 kali agar ilmunya tuh benar-benar meresap. Salah satu buku favoritnya yaitu How to Trade in Stock karangan dari Jesse Livermore yang telah aku bahas pada episode Eureka Fact sebelum-sebelumnya. Kalau kalian belum yang itu kalian harus nonton, jadi linknya aku cantumkan pada description box ya. Kemudian dia juga memberikan tips kita harus konsisten dengan rules trading yang kita buat. Tidak melulu suatu trading dikatakan good trading itu berdasarkan hasilnya menang atau kalah, tapi a good trading itu adalah ketika kamu telah disiplin dengan rules yang telah kamu buat. Untuk mengetahui rules apa sih yang kira-kira cocok untuk meningkatkan win rate kita, aku akan membagikan 6 jurus trading andalan Mark Minervini. Jurus pertama yaitu utility screen. Apa ya artinya? Ini adalah cara memilih satu saham pada sektor yang sama, jadi unggulannya gitu. Contohnya, bila saham sektor properti telah bullish sepanjang 3 tahun, nggak mungkin running terus, pasti akan ada koreksi sehatnya. Pada periode koreksi itu, cari performance yang terbaik, saham yang mana yang koreksinya paling sedikit. Itu dapat menjadi salah satu saham yang berpotensi akan dibeli oleh Mark Minervini. Kemudian jurus nomor 2 yaitu VCP. Makin bingung? VCP adalah Volatility Contraction Pattern, alias bahasa gampangnya nih ya, mencari koreksi sehat dengan volume yang sedang turun juga. Ketika ini dalam uptrend, kemudian kan kelihatan nih, ini adalah koreksi ya kan, dan di bawahnya volumenya juga sedang turun. Kenapa sih kira-kira kok kita harus mencari pattern yang seperti ini ya? Dengan uptrend berarti saham tersebut telah mendapatkan perhatian publik di mana demand-nya sudah ada. Lalu dengan volume yang turun berarti supply-nya semakin sedikit. Dengan rumus ekonomi nih, kalau kalian masih ingat zaman SMA, kalau supply-nya semakin dikit tapi permintaannya banyak, maka potensinya harganya akan semakin naik lagi.
Jurus berikutnya yaitu nomor 3, pivot point alias posisi beli yang sangat precise. Syaratnya adalah pertama, trennya itu terlihat jelas rapi uptrendnya. Kedua, biasanya kalau aku lihat dari chartnya dia yang dia bagikan, selalu dia menggunakan konfirmasi MA. Nah, seperti ini contohnya, dia terus-menerus mantul pada garis MA-nya. Kemudian ini adalah contoh chart lain yang dia melakukan pembelian, sangat rapi banget selalu mantul di MA-nya. Sekarang udah tahu kan cara belinya harus dekat dengan garis MA ya. Kemudian kalau udah tahu nih cara belinya, kita harus langsung atur stop loss. Itu harus paket tuh. Kalau bisa beli di hari itu harus pasang auto stop loss di hari itu biar nggak kelupaan. Jadi stop lossnya biasanya dia selalu pasang cukup dekat ya. Contoh minus 5% risk dengan target profit 10%. Bila chartnya rapi, dalam arti mantulnya sangat rapi nih di MA-nya, maka stop loss akan jelas, taruh aja sedikit di bawah garis MA-nya. Lalu bila chartnya nggak rapi nih, tapi dia mau entry, biasanya dia menggunakan recent low 20 hari terakhir dari harga saham tersebut. Atau bisa juga 50 hari terakhir, tergantung kalian goalnya itu mau trading jangka menengah atau jangka yang lebih pendek dapat disesuaikan. Menuju ke jurus nomor 5 yaitu position sizing, alias kalau kita udah punya modal nih, kita harus tahu bagaimana membagi-bagi porsinya. Kalau misalnya Mark Minervini ngelihat suatu chart dan dia pede sama chart itu, dia akan beli dalam porsi besar yaitu 20 hingga 25% dari total modalnya. Kalau dia nggak terlalu yakin banget, dia akan masuk porsi kecil saja yaitu 5 hingga 10%. Kemudian menurut Mark Minervini, dia lebih sering melakukan average up alias nggak pernah sama sekali melakukan pembelian average down. Karena ngapain memperbesar posisi yang udah jelas sahamnya tuh kalah, it's not working gitu. Jadi apabila suatu saham dia lihat runningnya bagus, justru dia akan menambahkan porsi pada saham tersebut. Kemudian biasanya berapa sih jumlah saham yang biasanya dia beli? Biasanya itu 4-8 saham, tapi paling banyak adalah 10 hingga 12. Nggak pernah lebih dari 12 karena lebih susah mantaunya. Jurus yang terakhir yang akan aku bagikan yang gak lengkap dong kalau kita nggak bahas gimana cara dia jual sahamnya. Ya nggak? Dia selalu menjual dengan cara sell on strength. Ketika sudah menentukan stop lossnya tadi, minus 5%, reward yang dia inginkan biasanya 2 kali, paling sedikit. Jadi minimal 10% yang masih masuk akal pada chart tersebut. Kemudian untuk lebih detailnya lagi bagaimana melakukan sell on strength, dia kan biasanya trading jangka pendek nih. Jadi dia akan jual bila pertama sudah mendekati garis resisten atau sudah muncul candle hijau yang besar, kemudian sudah berada posisinya jauh dari garis MA-nya. Itu dia tadi 6 jurus trading ala Mark Minervini. Kalau kalian mau gali lebih dalam lagi, Mark Minervini juga seorang penulis buku yang terkenal nih buku-bukunya di kalangan trader. Aku sendiri sudah baca yang tengah, Trade Like a Stock Market Wizard. Buat aku, tips dari beliau yang sangat bermanfaat adalah bagaimana dia menerapkan disiplin stop loss di bawah garis MA-nya. Itu benar-benar membantu aku untuk lebih disiplin lagi dan meminimalisasi resiko aku. Buat kalian, yang mana kira-kira yang mau banget kalian terapkan, bisa komen di bawah. Sampai sini dulu Eureka Fact kali ini. Kalau kalian rasa, aduh ini videonya bermanfaat nih, bisa membantu trading aku, jangan lupa dijempolin dan di subscribe ya. Saya Diras undur diri dari Eureka Fact. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah!